Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang yang Abian Basi, pada hari ini Sabtu 13 April 2023. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang menjadi juru selamat kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terbukti pada pagi hari ini kami boleh kembali, Tuhan bangunkan dari tidur kami semalam, dan pagi ini kami boleh melihat kembali indahnya karunia Tuhan di bumi ini. Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa, melalui kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami sehingga kami benar-benar boleh mengerti akan kehendak-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menunggu firman-Mu, kami mendengarkan firman-Mu, dan kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dua bagian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama terambil dari kitab Daniel 6 ayat 27 sampai 28 yang berbunyi, Dialah Allah yang hidup, Dia melepaskan dan menolong. Kemudian dari Galatia 2 ayat 20, Aku Paulus hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tema dari perenungan firman Tuhan yaitu hidup oleh iman dan teruslah beriman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada pertanyaan yang mungkin sering ada dalam benak kita dan kita merasa sulit sekali untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan yang pertama, mengapa hal-hal yang buruk yang selalu menimpa orang baik? Atau ada pertanyaan, mengapa orang baik selalu mengalami penderitaan? Sering dalam hidup ini kita sulit untuk memahaminya. Namun ingatlah bahwa Tuhan dapat menggunakan sakit penyakit untuk tujuan yang baik. Tuhan juga bisa menggunakan masa-masa yang sulit untuk memunculkan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan yang pertama firman Tuhan mengatakan di mana tokoh Daniel adalah salah satu tokoh yang terus mengandalkan Tuhan. Dengan imannya dia selalu berserah kepada Tuhan dalam setiap kehidupannya. Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Daniel 6 ayat 11, dikatakan di sana 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Tuhan. Tetapi dalam kehidupan Daniel banyak sekali masalah yang dihadapinya. Seperti para pejabat tinggi dan para wakil raja hendak menjatuhkan Daniel. Rajanya dihasut untuk mengeluarkan surat perintah di mana
surat tersebut bermaksud untuk mencelakakan Daniel. Di sini karena ketaatannya kepada Tuhan, Daniel pun akhirnya dimasukkan ke dalam gua singa karena dia mempertahankan imannya. Namun Tuhan melindungi Daniel dengan cara Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa yang ada di dalam gua. Itu bisa dibaca dalam Daniel 6 ayat 23. Dan kepada Daniel akhirnya diberikan kedudukan karena Raja Darius pada saat itu resah dan mencoba melihat ke dalam gua, ternyata Daniel selamat. Dan dia diberikan kedudukan yang tinggi. Itu ada pada ayat yang ke-29. Dan nama Tuhan pun ditinggikan, dimuliakan di Babel. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang melepaskan. Dan dia adalah Allah yang menolong Daniel. Itu dalam ayat 27 dan 28. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga Rasul Paulus. Oleh imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Galatia akan status mereka sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, dengan mengatakan bahwa aku Paulus hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu suatu pengakuan iman yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita hidup oleh iman? Sudahkah kita terus beriman kepada Tuhan? Sudahkah kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan? Menyerahkan kehidupan kepada Tuhan, setia kepada Tuhan seperti pada Daniel dan Paulus. Mereka berdua ini sangat-sangat tergantung pada Tuhan, atau boleh dikatakan dia sangat mengandalkan dan dia sangat percaya, sangat luar biasa imannya bahwa apapun yang dihadapi ke depan itu semua adalah rancangan dari Tuhan dan Tuhan pasti akan menolong. Itulah iman Daniel dan Paulus. Bagaimana kita bisa seperti mereka? Mari kita bersama-sama mencari Tuhan, cari hadirat Tuhan. Kita jangan melupakan atau kita jangan sibuk dengan urusan kita sendiri. Mari Bapak Ibu kita terus teguhkan iman kita. Kita jangan bimbang, kita jangan ragu. Kita harus rajin-rajin mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan melalui membaca firman Tuhan, rajin di dalam persekutuan. Demikian juga kita saling melayani. Lebih-lebih kita melayani Tuhan di dalam dunia ini. Kita layani juga sesama kita. Maka kita akan selalu bersuka cita. Kita akan selalu tenang dalam menjalankan kehidupan. Selamat buat kita semua untuk selalu rajin mencari hadirat Tuhan dan berusaha terus untuk selalu hidup oleh karena iman. Demikian Bapak Ibu perenungan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diingatkan kembali bila kita sudah kendor, marilah kita rajin, lebih rajin dalam setiap persekutuan yang ada. Dalam Tuhan Yesus Kristus semua akan dapat berjalan dengan baik. Kasih karunia Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Seperti Daniel dan Paulus Tuhan, ajarkan kami untuk selalu tekun di dalam iman kami, untuk selalu mencari hadirat-Mu Bapa, sehingga kami terus dapat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus,
kami bisa menjalankan kehidupan kami dengan penuh sukacita, tidak takut, tidak ragu, tidak khawatir dalam kehidupan apapun yang ada dalam kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan melindungi Daniel, Tuhan mengasihi Paulus, juga Tuhan mengasihi dan melindungi kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur atas kehidupan yang boleh kami terima, berkat-berkat yang boleh kami terima. Jika ada saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan, Engkau kiranya menjamah tubuh mereka sehingga mereka boleh menerima sukacita kesembuhan daripada Tuhan. Jika mereka dalam kebimbangan, Tuhan juga kiranya menghibur mereka. Kami serahkan bangsa dan negara kami, Bapa. Kami bersyukur pemilu boleh berjalan dengan baik. Bila ada hal-hal yang harus diselesaikan, Tuhan kiranya memberikan mereka semua hati yang bijaksana, sehingga mereka boleh memimpin negara kami ini dengan baik, dan kami hidup berdampingan penuh dengan toleransi yang baik, Bapa, dan kami boleh bersuka cita karena Engkau hadir di dalam bangsa dan negara kami. Bapa di surga, kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, pimpin dan sertai kami, sehingga pun kami boleh menjalankan kehidupan kami ini dengan penuh sukacita bersama keluarga kami yang kami kasihi, bersama saudara-saudara kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada jawaban yang indah dan ada pengampunan atas dosa-dosa kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.